Pengelolaan sampah merupakan masalah kompleks sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan berbasis kolaborasi pemerintah dengan multi pemangku kepentingan. Pertanyaannya, bagaimana model kolaborasi pengelolaan sampah yang ditawarkan paslon? Waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Pengelolaan sampah ini menjadi permasalahan kita semua. Ya. Kami pemerintah AKJESA telah melakukan pengelolaan sampah ini, kami melakukan edukasi terhadap sekolah-sekolah, ya, masyarakat, dan kaitan dengan mitra. Ya. Di dalam ini kita melakukan kepada sekolah-sekolah bagaimana memilah dan melakukan sampah ini supaya bernilai uang. Alhamdulillah di sekolah seperti SD 2, SMP 1 maupun SMA 1 itu sudah berjalan dengan baik. Begitupun kaitan dengan mitra seperti PT STM, kami melakukan daur ulang masalah sampah ini dan juga sudah menghasilkan uang. Sehingga kesejahteraan masyarakat pun makin meningkat di dalam pengolahan sampah ini. Ya. Dan dari sampah ini pun kami bisa menurunkan angka kemiskinan menjadi 11,56%. Ya, dari 11,59% dari 12,60 sekian persen. Terima kasih. Ya, kita sadar bahwa sampah ini adalah sumber yang membawa penyakit bagi masyarakat, maka kita terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat, menyampaikan kepada mereka untuk sadar atau gimana caranya daerah Kabupaten Dompu itu untuk menjadi daerah yang zero waste, jadi bebas sampah. Itu yang sangat penting yang terus kita lakukan bersama dengan OPD terkait, dan alhamdulillah kami sudah terus optimalkan, tingkatkan tempat pengolahan sampah di 3 tempat saat ini, yaitu di Desa Soro dan Desa di Mohon Pekat, maaf, waktu di habis. Kecamatan Pekat. Mohon maaf, waktu habis Bapak, Anda tidak bisa melanjutkan. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sampah adalah bencana. Maka jangan dulu pernah berpikir kita menjadikan sampah itu menjadi nilai ekonomis. Apabila sampah itu akan menjadi bencana, menjadi genangan air, menjadi bahan banjir, jadi jangan dulu kita berpikir bagaimana masyarakat itu diajarkan edukasi untuk menjadikan sampah itu menjadi nilai ekonomi. Jadi bebaskan dulu masyarakat kita ini atas genangan air, atas banjir, akibat sampah. Baru kita berpikir nilai ekonomisnya. Kami kira dengan demikian. Yang kedua tentunya harus diperkuat infrastruktur yang menangani sampah. Sampah itu jangan dipandang dari sudut yang secara parsial, tapi secara komprehensif. Sehingga mampu memberikan tingkat kenyamanan, memberikan hidup sehat kepada seluruh masyarakat Dompu. Bukan hanya sebatas pada sekolah, bukan hanya pada area pertambangan, tapi masyarakat Dompu secara keseluruhan. Terima kasih. Cukup. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, kami mendengar penyampaian dari nomor urut 1 sebenarnya mengulang kembali penyampaian kami. Iya kan? Iya. Tadi kami sudah menyampaikan bahwa kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk sadar terhadap persoalan sampah. Jadi itu udah jelas. Jadi Pak calon wakil bupati tadi sudah menyampaikan bahwa edukasi kepada sekolah-sekolah, kemudian seluruh lapisan masyarakat Dompu untuk terus dilakukan. Iya, jadi sebenarnya persoalan sampah ini memang sudah akut di daerah kita, tapi alhamdulillah kami terus bersemangat untuk gimana caranya
menjadikan daerah Kabupaten Dompu ini menjadi zero waste ya. Insya Allah ke depannya. Ya, mungkin demikian penyampaian dari kami. Dan kenapa kami masuk ke Mohon maaf, waktu habis Bapak. Mohon maaf, waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil kode huruf pertanyaan di dalam fishbowl. Subtemanya masih sama dalam sesi tanya jawab kali ini, yaitu lingkungan hidup. Mohon ditunjukkan ke moderator dan ke kamera. Huruf C. Subtema lingkungan hidup huruf C. Amplop masih tersegel, itu artinya kerahasiaan masih terjaga. Saya buka, saya ingatkan kembali kepada pasangan calon untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena tidak akan saya ulangi. Aktivitas penambangan pasir tradisional terjadi secara terus-menerus di Kabupaten Dompu. Aktivitas tersebut dapat berdampak pada kerusakan lingkungan yang dialami oleh masyarakat sekitar lokasi penambangan pasir. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan yang akan diterapkan oleh paslon untuk memaksimalkan kerjasama antar pemerintah terkait hal tersebut? Waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Jadi persoalan pasir termasuk persoalan yang harus ditangani oleh pemerintah. Hari ini ada banyak penambang liar. Tentu dibutuhkan regulasi dari pemerintah untuk mengatur dan menata serta menertibkan terkait dengan peredaran galian C yang liar. Oleh karena demikian, sebenarnya persoalan itu menjadi persoalan yang harus ditangani. Dan oleh sebab itu pada kesempatan ini kami Bambang Sirajudin insya Allah ketika mandat ini dipercayakan kepada kami akan melakukan penataan, penertiban dan membuat regulasi sehingga penggalian pasir ini akan dilakukan secara resmi, tidak dilakukan liar seperti ini. Kalau penggalian secara liar, pemerintah dirugikan, masyarakat dirugikan. Oleh dan sebab itu ada langkah konkret dan langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depannya dalam rangka untuk menertibkan penggalian pasir secara liar. Terima kasih. Masih ada sisa waktu 47 detik ingin dimanfaatkan atau cukup? Cukup, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Jadi sebenarnya regulasi terkait dengan penambangan liar ini kan sebenarnya dari pusat ya. Pusat kemudian di keterwakilannya yaitu provinsi dan termasuk beliau ini adalah mantan anggota Dewan Provinsi ya. Ya, mantan anggota DPRD provinsi. Jadi seharusnya yang terkait dengan kalaupun ada kesalahan yang dilakukan oleh penambang liar saat ini ya memang tugasnya beliau ini sebenarnya yang bisa. Dan kami pemerintah daerah Kabupaten Dompu ya terus terutama kami telah membangun pos ya, pos di Kecamatan Kempo. Pos yang akan mengawal keluar masuknya pasir ya di daerah kita itu, sehingga sebenarnya kami pemerintah daerah tidak setuju dengan bisnis itu karena apa? Akan merusak infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan PK. Mohon maaf, waktu habis, Anda tidak bisa melanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk menciptakan program yang pro rakyat tidak ada kata sebenarnya. Kalau memang itu merusak lingkungan, merugikan masyarakat, merugikan pemerintah secara lokus. Pemerintah kabupaten adalah merupakan wilayah. Oleh karena demikian, persetujuan izin dan sebagainya itu atas dasar komunikasi dengan pemerintah kabupaten. Tidak serta-merta regulasi itu akan turun dengan sendirinya. Karena lokusnya ada pada daerah kabupaten. Itu mesti dipahami. Makanya jadi pemimpin punya otak cerdas untuk bisa memahami apa yang terjadi di kabupaten itu. Terima kasih. Masih ada sisa waktu 19 detik.
ingin dimanfaatkan atau cukup? Cukup? Sekarang saatnya kita berikan tepuk tangan untuk para pasangan calon.